Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abraham Leo Konstantinus Laki. Saya dari kelompok 1 mata kuliah leadership dari program studi teknik informatika Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya akan membuat sebuah video bagaimana saya mencoba merefleksikan proses pengambilan keputusan dari seorang Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, video ini saya tujukan untuk tugas pengganti UTS, jadi silakan menikmati. Saya akan coba kecilkan dulu. Oke. Ya. Saya akan coba pertama, proses pengambilan keputusan itu terdiri dari 7 proses, ya, 7 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, lalu mendefinisikan masalah, lalu pencarian alternatif, pemilihan alternatif, pengambilan keputusan, evaluasi, dan solusi. Nah, bagaimana dari 7 tahapan ini akan saya coba bedah, akan saya coba refleksikan dengan beberapa keputusan dari Presiden kita, Pak Joko Widodo. Yang pertama ada program infrastruktur. Ya, kita tahu bahwa Pak Jokowi mempunyai program besarnya, program utamanya beliau adalah pembangunan infrastruktur. Kalau kita lihat program infrastruktur, pembangunan infrastruktur ini adalah salah satu pengambilan keputusan beliau yang merupakan identifikasi masalah dari ini, efisiensi biaya logistik. Lebih tepatnya adalah pemerataan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Nah, menurut beliau salah satu cara untuk memeratakan ekonomi dan pembangunan di seluruh Indonesia adalah dengan pembangunan infrastruktur. Jadi, pembangunan infrastruktur ini adalah sebuah hasil dari pengambilan keputusan yang lumayan kompleks, yang kita tahu bahwa identifikasi masalahnya adalah bagaimana caranya untuk membangun ekonomi Indonesia secara merata, dan juga ini adalah sebuah alternatif selain memberikan bantuan langsung tunai atau alternatif-alternatif yang lainnya. Dan di sini juga salah satu identifikasi masalahnya adalah konektivitas sosial budaya. Nah, bagaimana masyarakat kita supaya bisa tahu apa yang terjadi di luar pulau, bisa tahu bagaimana karakteristik sosial budaya di luar sana. Itu juga salah satu tujuan dari pengambilan dari pembangunan infrastruktur yang merupakan hasil keputusan dari identifikasi 2 masalah ini. Lalu yang kedua ada pemberdayaan ekonomi. Salah satu proyeknya dia, salah satu program Pak Joko Widodo. Nah, ini ada salah satu flyer, krisis ekonomi global berdampak pada ekonomi Indonesia. Betul bahwa memang beberapa tahun belakangan, terutama setelah COVID, ekonomi global itu sangat menurun drastis, yang juga berdampak pada ekonomi Indonesia. Nah, salah satu tindakan cepat pemerintah yang bisa kita baca di sini adalah salah satunya adalah stabilisasi ekonomi makro. Nah, ini adalah sebuah krisis ekonomi global. Ini adalah sebuah identifikasi masalahnya. Lalu mereka mendefinisikan masalahnya bagaimana caranya supaya tidak terlalu berdampak pada ekonomi Indonesia. Dan akhirnya lahirlah 7 alternatif ini. Nah, dari 7 alternatif ini Pak Jokowi mencoba memilih alternatif mana yang kira-kira paling tepat. Maksudnya yang lain harus berjalan, tapi yang ini yang menjadi prioritas yang mana. Dan kalau kita lihat, yang menjadi prioritas Pak Jokowi adalah stabilitas ekonomi makro, yaitu ya memang betul, karena ekonomi makro adalah penopang ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dan juga percepatan pencairan dan pemanfaatan dana desa. Nah, ini yang 2 program yang menurut saya jadi pemilihan Pak Jokowi yang dicoba untuk jadi prioritas. Bagaimana didorong ini 2 program ini supaya bisa terrealisasi dengan cepat. Nah, 5 program yang lainnya seperti melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan pemanfaatan biodiesel ini tetap dijalankan, tapi tetap diutamakan pada 2 program tadi. Lalu bagaimana dalam kita refleksikan dalam proses pengambilan keputusan, ternyata Pak Jokowi juga membuat sebuah tim evaluasi. Kalau kita lihat di program ke-6, beliau membuat sebuah tim evaluasi. Artinya dia juga sebagai kepala negara juga mencoba mengevaluasi dari ke-7 program ini, bagaimana bisa, apakah realisasi dari program atau tindakan pemerintah ini sudah tepat dan sesuai untuk masyarakat gitu. Nah, yang ketiga ada
penanggulangan bencana. Ini kalau kita biasa suka dengar penanggulangan bencana, normalnya atau biasanya itu tidak membuang sampah sembarangan atau membangun sensor tsunami atau sensor gempa untuk memperingatkan warga. Tapi di sini Pak Jokowi mencoba sesuatu yang baru. Saya nggak tahu ini mungkin udah program dari Kementerian PUPR dari dahulu ya, cuma saya baru baca meningkatkan ketahanan konstruksi infrastruktur sebagai upaya mitigasi bencana. Jadi bagaimana caranya Kementerian PUPR ini mencoba untuk membangun bangunan-bangunan yang ini nih, bangunan-bangunan yang berada di titik erupsi gunung berapi, gempa dan bencana-bencana lainnya supaya lebih kuat gitu. Terutama ini bangunan yang konstruksinya anti gempa di daerah rawan gempa. Jadi ketika kita kan tidak bisa amit-amit cabang bayi, kita tidak bisa menolak bencana itu supaya Tuhan jangan datang ke daerah kami, begitu kan nggak bisa ya. Tapi pemerintah mencoba melakukan upaya mitigasi, membangun sebuah bangunan atau beberapa bangunan yang terutama bangunan-bangunan yang vital ya, supaya ketika nantinya amit-amit terjadi bencana, bangunan ini tidak rusak parah gitu. Artinya pemerintah tidak perlu recovery ekonomi, recovery bangunan, infrastruktur itu dari nol. Bangun lagi kotanya dari nol karena hancur semua, enggak. Tapi ada beberapa bangunan, syukur-syukur bangunan warga pun kuat gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengambilan keputusan yang menurut saya lumayan pintar ya. Bagaimana pemerintah supaya jangka panjangnya tidak perlu lagi untuk membangun lagi dari nol, tapi ketika ada bencana mereka hanya perlu recovery mungkin bangunan-bangunan yang minor-minor saja begitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk refleksi saya, salah satu cara saya mereview bagaimana program Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin ya, karena kita di mata kuliah leadership dan juga beliau sebagai pengambil keputusan yang paling utama di negara ini. Bagaimana cara beliau membuat program, lalu bagaimana cara beliau mengambil keputusan, mengevaluasi apakah sudah tepat atau belum, dan juga menghasilkan sebuah solusi yang kedepannya bisa lebih baik untuk negara ini. Itu saja isi video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mau mendengarkan dan memperhatikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.